Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, zat yang selalu dan senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikannya, kenikmatannya, penjagaan dari segala keburukan kepada kita, dan sekaligus memberikan taufik serta hidayahnya agar kita terus berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang kedua tentang adab, dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang adab terhadap orang kafir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara adab kepada orang kafir adalah berlaku adil, berlaku lurus, berbuat baik kepada orang kafir tersebut selama orang kafir itu bukan kafir harbi, yaitu orang kafir yang memerangi umat Islam, yang mengusir umat Islam dari negeri-negeri mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita sampaikan kembali, dan dahulu dalam kajian-kajian yang terdahulu kita pernah sebutkan bahwa orang kafir itu terbagi menjadi 4 golongan mereka. Yang pertama adalah kafir zimmi, yaitu orang-orang kafir yang berlindung di negeri kaum muslimin, menginduk kepada negeri kaum muslimin, diberlakukan hukum seperti hukum orang-orang Islam kepada mereka dalam tatanan sosial mereka. Hanya saja mereka diberikan beban untuk membayar upeti semacam pajak kepada negara kaum muslimin, negara Islam, sebagai kompensasi atas penjagaan, pengayoman terhadap negeri mereka, bahkan penjagaan terhadap harta dan jiwa mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini disebut dengan
ahlu zimmah atau kafir zimmi. Kemudian yang kedua adalah disebut dengan orang kafir musta'man. Orang kafir musta'man yaitu orang kafir yang diberi jaminan keamanan kepada mereka karena mereka berada di negeri-negeri umat Islam. Apakah berkunjung ataukah memang tinggal? Yang memiliki surat keterangan untuk keamanan mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah disebut dengan kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang mengadakan perjanjian genjatan senjata atau pemberian suaka kepada orang kafir tersebut yang aslinya ia adalah orang kafir yang memerangi umat Islam, namun dia minta suaka, terjadi genjatan senjata. Demikian untuk kafir mu'ahad ini, dan tentunya lebih utama orang-orang kafir yang lainnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa saja membunuh orang kafir mu'ahad, maka ia tidak akan mencium aromanya surga. Wa inna rihaha la yujadu fi masirati kadza wa kadza. Sementara aroma surga itu bisa dicium, didapati dari jarak sekian dan sekian. Dalam hadis yang lain disebutkan itu jaraknya sekitar 40 tahun. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang keempat adalah kafir harbi. Orang kafir yang memerangi umat Islam, membunuh umat Islam, mengusir umat Islam dari negeri-negeri mereka. Ini disebut dengan kafir harbi. Dan orang kafir seperti inilah yang boleh dibalas serang, perang terhadap mereka. Bahkan jika dibutuhkan untuk melayangkan nyawa mereka, menghilangkan nyawa mereka, maka itu tidak mengapa. Disebabkan karena tindakan mereka yang mengganggu umat Islam dengan peperangan, menyerang, membunuh, mengusir, dan seterusnya. Adapun orang-orang kafir yang tidak memerangi umat Islam, orang kafir yang mereka tidak mengusir umat Islam dari negeri mereka, maka mereka seluruhnya yang sudah kita sebutkan, mereka ada 3 golongan tadi: kafir zimmi, kafir mu'ahad, dan kafir musta'man. Maka mereka adalah orang-orang kafir yang dibolehkan, bahkan disyariatkan bagi kita untuk berlaku adil terhadap mereka dan berbuat baik kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tabaraka wa taala berfirman yang artinya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah melarang kalian dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian
dalam agama. Maksudnya orang-orang kafir yang mereka tidak memerangi umat Islam atas dasar agama. Dan mereka tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian, agar kalian berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan kepada kita umat Islam bahwa tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kafir yang mereka tidak menyerang, memerangi umat Islam atas dasar agama mereka, yang tidak mengusir umat Islam dari negeri-negeri mereka. Maka tidak ada larangan untuk berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil terhadap mereka. Bahkan Allah menutup ayat ini dengan mengatakan innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Menunjukkan hal ini disyariatkan untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lihat begitu lurusnya umat Islam, dikarenakan memang begitu lurusnya ajaran Islam. Begitu adilnya umat Islam karena memang begitu adilnya ajaran Islam yang bersumber dari Zat yang Maha Adil, yang diberlakukan oleh Zat yang memiliki kebaikan dan memerintahkan kebaikan, yang Zat yang Maha Adil dan memerintahkan untuk berbuat adil. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Semestinya orang-orang kafir mereka memahami hal ini, betapa agungnya ajaran Islam. Walaupun mereka dapatkan pemeluk dari ajaran Islam atau agama Islam ini ternyata tidaklah mengisyaratkan atau tidaklah menghiasi diri mereka dengan nilai-nilai keislaman. Tapi hendaknya setiap orang, termasuk orang-orang kafir maupun orang Islam sendiri, untuk mereka menilai sesuatu itu berdasarkan objektivitas, menilai itu berdasarkan ajaran agamanya. Nah, di antara ajaran Islam ini mengajarkan untuk berbuat baik kepada sesama, bahkan kepada orang kafir, berlaku adil kepada mereka, bahkan kepada orang yang kafir di luar agama mereka, selama mereka tidak memerangi umat Islam dan tidak mengusir umat Islam dari negeri-negeri orang Islam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini luar biasa. Ini luar biasa, ajaran yang luar biasa para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mestinya kita bangga, ya. Bangga menjadi seorang muslim, seorang mukmin, ternyata ajaran kita begitu adil, ya, agama kita begitu adil. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada dikecualikan dari orang kafir itu untuk diarahkan kebaikan-kebaikan dan sikap adil kepada mereka, kecuali hanya orang-orang yang memerangi umat Islam dan mengusir umat Islam dari negeri-negeri mereka, dari kalangan orang-orang kafir tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun terhadap orang kafir, maka ada strategi khusus menyikapi mereka yang disebut di dalam pembahasan kitab-kitab fikih itu dengan ahkamul muharibin, yaitu hukum-hukum terkait dengan orang yang memerangi umat Islam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini mesti diketahui oleh umat Islam agar mereka tidak tafrid dan tidak ifrat. Tidak tafrid artinya tidak meremehkan hal ini. Itu tidak meremehkan hal ini, ya, sampai ini diabaikan. Ya. Tidak
berlaku kasar kepada orang-orang kafir tersebut, mengabaikan hak-hak mereka. Ya, karena ada di antara umat Islam yang salah di dalam memahami hal ini. Sebagaimana kita dapatkan ada orang-orang Islam yang didoktrin oleh tuan-tuan guru mereka, para tokoh-tokoh mereka, dengan sebuah doktrin tentang halalnya darah orang kafir secara keseluruhan dan halalnya harta orang kafir secara keseluruhan, tanpa membedakan apakah dia orang kafir yang memerangi umat Islam dan mengusir umat Islam dari negeri mereka ataukah bukan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, makanya kita dapatkan ada kasus-kasus di mana orang-orang yang berpenampilan Islam ternyata melakukan pencurian dengan alasan, dengan dalih bahwasanya itu dilakukan kepada orang yang dianggap kafir, lalu halal harta mereka. Begitu juga ada di antara umat Islam ini yang menghalalkan darah orang-orang kafir tanpa membedakan apakah orang kafir ini memerangi umat Islam ataukah tidak. Apakah orang kafir tersebut mengusir umat Islam dari negeri mereka ataukah tidak. Tapi mereka membunuh dan menghilangkan nyawa orang kafir tersebut. Nah, ini kekeliruan yang fatal kita katakan. Ya. Terkadang begitu meremehkan, terkadang begitu ya ketat. Baik. Yaitu semua hendak diberikan, diarahkan kebaikan, sampai pun orang kafir yang memerangi umat Islam dan mengusir umat Islam dari negeri mereka, maka ini tidak benar untuk diarahkan kebaikan kepada mereka. Bahkan sebaliknya, ya harus diarahkan ya perlawanan kepada mereka, ya agar mereka tidak sewenang-wenang dengan umat Islam. Karena bisa jadi mereka adalah penjajah. Demikian ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun orang-orang kafir yang mereka tidak melakukan penyerangan terhadap umat Islam, yang mereka bahkan juga berbuat baik kepada orang Islam, yang mereka tidak mengusir umat Islam dari negeri-negeri mereka, bahkan mereka menghormati orang-orang Islam, maka Allah tidak melarang orang Islam untuk membalas penghormatan mereka, ya, berbuat baik kepada mereka, menjaga harta mereka, menjaga jiwa mereka. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya setiap muslim, setiap mukmin mereka mempelajari dan mengenali hal ini agar mereka tidak keliru dan tidak menyimpang serta tidak bersikap yang berlebihan atau meremehkan dalam masalah seperti ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita buka saja sesi soal jawab. Bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin berinteraktif, maka silahkan hubungi nomor layanan kami 08 12 12 12 88 34. Di nomor yang sama bisa mengirimkan pertanyaan lewat chatting WhatsApp, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan. Bismillah Ustaz, saya mohon nasihat dari Ustaz karena saya ingin menikah di tahun ini. Saya menikah dengan wanita yang usianya lebih tua 6 tahun daripada saya. Bismillah. Bukan sebuah halangan untuk menikah dengan wanita yang berusia lebih tua ketimbang kita. Ya tentunya bagi laki-laki yang akan menjalaninya, dia harus siapkan mentalnya, yaitu perasaan dirinya bahwasanya
Wanita itu adalah wanita yang lebih tua darinya, dan jangan sampai dia permasalahkan. Ketika dia mulai bertekad untuk menikahinya sampai seterusnya, jangan dia permasalahkan tentang usianya. Demikian, agar tidak menjadi penyesalan, dan itu harus disadari. Namun kita katakan, ya bukan sebuah kesalahan, bukan sebuah kecacatan, bukan sebuah kehinaan menikahi wanita yang lebih tua. Ya dengan syarat tentunya wanita tersebut adalah wanita yang salihah, yang baik agamanya, baik akhlaknya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in." Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Li jamaliha, karena kecantikannya, wali nasabiha, karena keturunannya, anak turunan siapa, wali maliha, karena hartanya, wali diniha, karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadaka. Pilihlah yang bagus agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Baik ya. Jadi pilih agamanya. Demikian pula ya, pastikan akhlaknya. Bagus agama dan bagus akhlaknya. Bagaimana bagus agama dan bagus akhlaknya? Bagus agama adalah dia bersemangat untuk memperbaiki diri dengan cara menuntut ilmu, mengetahui dan mengenali apa saja yang dia tidak ketahui. Itu menunjukkan bagus agamanya. Bagaimana bagus akhlaknya? Yaitu dia bersemangat untuk mengamalkan ilmu, yang tentunya ilmu-ilmu yang diketahui tersebut atau yang berusaha diketahui itu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu tentang perintah-perintah Allah agar dikerjakan dan ilmu tentang larangan-larangan Allah agar ditinggalkan. Nah seperti itu. Nah orang yang mempelajari ilmu agama kemudian mengamalkannya, ketahuilah sesungguhnya orang ini adalah orang yang bagus agama dan bagus akhlaknya. Demikian. Maka silahkan pilih, tidak masalah usianya lebih tua. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW menikahi pertama sekali seorang wanita yang lebih tua usianya ketimbang beliau? Tapi pilihan beliau atas dasar kebagusan ya akhlaknya, kesolehannya. Demikian. Dialah ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Demikian. Nah seperti itu. Jadi tidak masalah. Tapi siapkan mental. Jangan sampai ada penyesalan setelah itu. Ya demikian. Begitu juga siapkan mental yang bisa jadi orang-orang sekitar akan berkomentar. Yang komentar ini mungkin akan sedikit mengusik hati. Ya. Wah ternyata lebih tua istrinya. Agak jauh pula itu, sekitar 6 tahun. Nah seperti itu. Nah komentar seperti ini bisa enggak ya didinginkan hatinya ketika mendengarkannya? Jadi siapkan mental demikian ya. Maka tidak mengapa insyaallah taala, asalkan bagus agamanya dan bagus akhlaknya. Siapkan mental, kemudian demikian pula dipahamkan orang tua, karena bisa jadi memang orang tua yang protes. Ya orang tua yang protes demikian ya. Orang tua yang biasanya lebih nyinyir dalam masalah ini ya. Andaikan bisa untuk ya menjelaskan kepada orang tua, yang penting sudah siap. Biasanya sih orang tua kalau yang bijaksana dia akan mengatakan begini kepada anaknya, itu kembali kepadamu nak, seperti itu. Kan kamu yang punya badan untuk ya melakoninya. Nah seperti itu. Ya kalau udah siap tidak masalah. Yang penting tidak ada masalah ke depan, karena orang tua dia tidak ingin anak-anaknya mendapatkan masalah. Nah seperti itu. Nah, itu orang tua yang bijak demikian. Ya. Wallahu taala a'lam.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita mencoba untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Bismillah, Ustaz, maaf sebelumnya. Mohon nasihatnya untuk istri saya saat ini yang masih tinggal bersama dengan mertua. Terkadang terjadi perselisihan pendapat. Saya sebagai suami sebenarnya merasa bersalah karena belum bisa memberikan tempat tinggal yang layak untuk istri saya. Dan terkadang saya menyuruh istri saya untuk bersabar. Ini adalah ibadah. Doanya semoga secepatnya kami bisa pindah. Baik. Bismillah. Memang di antara dilema dalam rumah tangga adalah apabila pasangan suami istri, lebih-lebih ditambah lagi dengan anak-anak, ini numpang di rumah orang tua atau mertua. Ini sangat penuh dilema. Yang bisa jadi ada yang menjadi korban perasaan. Ya kalau tidak suami maka istri. Yang biasanya adalah kalau tinggal di rumah orang tua sendiri, maka pasangan hidup yang akan korban perasaan. Tapi kalau seandainya tinggal di rumah mertua, ya terkadang ia sendiri yang menjadi korban perasaan. Nah seperti itu. Karena memang tidak merdeka. Ya tidak merdeka. Dan di antara kemandirian di dalam rumah tangga adalah memang memiliki rumah tangga yang mandiri di dalam membuat kebijakan dalam rumah tangga. Tidak ada komentar-komentar apapun atau intervensi apapun dari orang tua maupun mertua, demikian. Seperti itu. Adapun kalau tinggal bersama dengan orang tua atau mertua, maka tentu setidaknya ada kebijakan-kebijakan rumah tangga yang tertunda. Demikian ya. Memang sifat asal dari rumah tangga itu adalah terpisah ya. Tidak bergabung. Ya kita dapatkan Nabi SAW sendiri pun beliau memiliki rumah masing-masing. Ketika beliau menikah, memiliki istri 9 istri, maka masing-masing istri memiliki rumah yang berbeda-beda. Ya bukan tinggal bersama dengan orang tua atau mertua. Demikian. Nah seperti itu. Bukan pula para istri digabungkan di satu rumah, tidak. Demikian. Ya seperti itu. Mengapa demikian? Karena memang rumah tangga itu butuh kemandirian, butuh kewenangan. Ya, seperti itu. Butuh kebijakan yang bersifat mandiri, ya, tidak ada intervensi dari yang lainnya. Demikian, ya. Allah mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Berilah tempat tinggal kepada mereka di mana saja kalian tinggal dari kelapangan kalian. Demikian. Jadi tempat tinggal yang terpisah dari orang tua tentunya, dan itu hak
istri, ya, terpisah dari orang tua ataupun mertua. Wallahu taala a'lam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi sang penanya untuk bisa mendapatkan ya tempat tinggal yang mandiri. Wallahu taala a'lam. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum Ustadz. Maaf Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana hukumnya jika kita menyampaikan undangan pernikahan, undangan walimah pernikahan, baik itu secara lisan maupun berbentuk cetakan undangan, lisan atau tulisan. Sementara kita tahu di acara walimahan tersebut banyak mudaratnya, seperti ada musiknya, ikhtilat, dan seterusnya. Sementara orang yang kita undang umumnya mereka tidak tahu atau tidak berkeyakinan kalau musik itu haram. Mohon jawabannya Ustaz. Syukran, jazakallahu khairah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara walimahan merupakan syariat dari syariat agama dalam ajaran agama kita. Buktinya Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyatin." Buatlah walimah, yaitu pesta pernikahan, ya, walaupun dengan seekor kambing, maksudnya sebagai hidangannya. Baik ya. Bahkan ada yang berpendapat wajib itu membuat pesta pernikahan itu walimahan dengan mengundang orang lain, sekaligus sebagai bentuk iklan pemberitahuan telah terjadinya pernikahan antara dua insan yang berbeda jenis. Nah, seperti itu. Namun tentunya diharamkan dalam undangan acara makan tersebut, ya, itu hal-hal yang diharamkan seperti dituangnya minuman keras, musik-musik, ya, menyengaja membuka aurat dan seterusnya, maka ini adalah hal yang terlarang, ya. Ini mencampurkan sesuatu yang batil, sesuatu yang haram kepada satu yang disyariatkan, demikian. Ya, tidak boleh tentunya. Adapun orang-orang yang akan diundang, ya, sementara memang ada kemaksiatan nantinya yang akan dilakukan di dalam acara walimahan tersebut, maka sebaiknya diberitahu. Seperti contohnya hendak mengundang teman, ya sampaikan bahwasanya nanti acara ini adalah acara yang ada musik-musiknya. Ya, musik itu memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian, seperti itu. Maka disampaikan. Ya, artinya kalau mereka mau hadir, ya itu sudah diketahui ada kemaksiatan. Kalaupun tidak hadir, maka itu diberikan kemakluman, seperti itu mestinya. Ya, wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ada yang bertanya, maksudnya ada pertanyaan Ustaz. Kalau kita jadi marketer, setelah penentuan akad kita share barang tersebut, kemudian ada yang beli. Kalau misalnya pembayarannya seperti ini, yaitu kita talangi dulu pakai uang kita, baru barangnya kita kirim ke konsumen dan fee diambil dari uang tersebut, atau kita setor
duit ke owner barang setelah pembeli bayar ke kita. Apakah kedua-duanya itu boleh, Ustaz? Jazakumullahu khaira, Ustaz. Afan merepotkan. Baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akad penjualan ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Ada dua tadi disebutkan di sini ya. Dua cara menjual barang. Baik, cara yang pertama adalah cara menjadi agen. Cara yang pertama adalah cara menjadi agen, yaitu si agen tidaklah membeli barang dari si pemilik barang. Dia hanya sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Dan dia menjadi wakil dari sang pemilik barang untuk menjualkan barang. Maka kalau yang seperti ini dibolehkan dengan ketentuan seperti ini, ya. Yang pertama adalah harga barang tersebut itu ditentukan oleh pemilik barang, si owner, ya. Tapi perlu kita ketahui untuk akad keagenan seperti ini yang disebut dengan akad samsarah, pelakunya disebut dengan simsar, ini harus ada kesepakatan terlebih dahulu kepada sang pemilik barang bahwasanya dia akan menjualkan barang tersebut. Ya, dia tidak boleh mencatut-catut ya barang dengan memutu barang-barang yang ada di media sosial, lantas dia jual tanpa dia ada kesepakatan terlebih dahulu ya dengan sang pemilik barang. Ini tidak boleh. Ya. Nah, jadi akad keagenan atau akad samsarah ini itu ada kesepakatan sebelumnya dengan sang pemilik barang bahwasanya dia akan menjualkan barang tersebut. Ya. Nah, itu ada dua metodenya. Yang pertama adalah penentuan harga barang ditentukan oleh sang pemilik barang. Jadi sang agen hanya menjualkan barang tersebut sesuai dengan penentuan harga yang sudah ditentukan oleh sang pemilik barang. Nah, dalam kondisi seperti ini maka wajib antara agen dengan sang pemilik barang menentukan berapa besaran fee upah atau keuntungan bagi sang agen. Nah, seperti itu sebelum dijual belikan, agar nanti tidak terjadi perselisihan atau pertikaian persengketaan setelahnya. Setelah laku kalau tidak ada penentuan, ini akan terjadi potensi terjadinya perselisihan atau pertikaian. Kemudian yang kedua adalah harga barang, itu harga penjualan barang itu ditentukan oleh sang agen. Maka di sini wajib sang agen mendapatkan informasi tentang harga dasar, harga bandrol dari sang pemilik barang. Atau dengan kata lain, sang pemilik barang itu menentukan harga dasar darinya. Yang apabila telah laku nanti harga barang tersebut, seharga dasar itu akan disetorkan kepada sang pemilik barang. Nah, apabila harga jual barang tersebut ditentukan oleh pihak agen, maka di sini kewajibannya adalah diketahui ya harga dasar dari sang pemilik barang. Berapa harga ya barang tersebut apabila laku nanti akan disetorkan kepadanya sang pemilik barang. Ya. Demikian. Nah, seperti itu. Nah, ini kedua hal ini dibolehkan sebagaimana dalam hadis ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya begitu juga hadis Muhammad ibnu Sirin ya rahimahullahu taala ya. Nah, ini dibolehkan. Baik, berikutnya apabila
Ini rincian yang kedua, apabila ternyata akad penjualan ini tidaklah dengan akad keagenan, ya, tidak dengan akad keagenan, namun sang marketer itu membeli barang, maka tidak boleh sang marketer ini melakukan akad jual beli dengan pihak konsumen sebelum pihak konsumen, pihak marketer itu membeli barang terlebih dahulu, ya. Ya, andaikan dia mengupload foto-foto di media sosialnya, nah kemudian ada calon pembeli yang menanyakan tentang keberadaan barang, spesifikasi barang, demikian pula harga barang. Maka sebelum terjadi akad, yaitu untuk deal harga dan seterusnya, maka sebaiknya dan maka dipersyaratkan sang marketer itu membeli barang terlebih dahulu, kemudian berpindah kepemilikan, ya, barang tersebut dari sang pemilik asal kepada sang marketer, yaitu dia terima, setelah itu baru dia jual, dia berakad dengan sang customer, demikian, seperti itu. Andaikan hal ini dilanggar, yaitu dia menjual barang padahal barang tersebut belum dibelinya, dan dia bukan sebagai agen dari sang pemilik barang, maka ini dilarang. Ya, Rasulullah bersabda sallallahu la tabi' ma laysa indak, janganlah engkau jual barang yang belum engkau miliki, demikian. Begitu juga andaikan sudah dibeli namun belum diserah terimakan kepada dirinya. Uang contohnya sudah dikirim oleh marketer kepada sang owner, pemilik barang. Namun barang tersebut langsung, ya, dari sang owner itu kepada customer. Maka yang seperti ini menjual barang yang belum sempurna kepemilikannya, maka tidak dibolehkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yakbidahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang membeli makanan, Ibnu Abbas mengatakan segala sesuatu aku yakini itu berposisi sebagai makanan, berposisi seperti makanan, yaitu apa saja, bukan hanya makanan tapi barang-barang komoditi yang lainnya, ya, bukan hanya makanan. Maka kata Nabi SAW, fala yabi'hu, janganlah dia menjual kembali hatta yakbidahu, sampai dia serah terimakan kepada dirinya. Jadi orang yang telah memberi satu barang, jangan dia jual kembali sampai diterima dulu. Mengapa demikian? Karena bisa jadi ada cacat pada barang yang tidak diketahuinya. Apabila dijual kepada calon pembeli langsung seperti itu, maka bila komplain, ya, bila komplain sang customer, pembelinya, nah ini komplainnya ke siapa? Ya, komplainnya kepada siapa? Apakah kepada yang dia membeli barang itu darinya atau kepada sang pemilik barang awalnya? Nah, ada seperti itu. Maka bisa jadi memang terbengkalai ketika ada cacat. Nah, marketer tadi ketika dia menjual barang langsung padahal belum diserah terimakan, belum dilihat lagi, kan begitu, ternyata ada cacat. Nah, kira-kira kalau seandainya sang marketer tadi itu dia protes, komplain kepada sang pemilik barang, kira-kira diterima atau tidak? Padahal barangkali sang pemilik barang dia katakan, "Lu kan sudah kamu beli." Nah, seperti itu. Sudah kamu beli dan itu sudah dikirim kepada sang pembeli, ya. Mestinya kamu tanggung jawab. Nah, seperti itu.
Itu sebabnya di sini nanti kalau ada cacat barang ini tidak diketahui siapa yang harus bertanggung jawab. Nah, ini jadi masalah. Makanya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ini akan menimbulkan polemik. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah melimpahkan kemudahan dan kesehatan bagi Ustaz dan keluarga. Bagaimana hukumnya bila memakan makanan olahan selain daging dari orang non-muslim, misal sayur-sayuran, keripik, roti, dan semisalnya? Apakah boleh Ustaz, yaitu memakannya? Non-muslim yang dimaksud adalah tidak sebatas Nasrani dan Yahudi saja. Syukran, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kebaikan, kesehatan, perlindungan dari segala keburukan kepada Anda beserta dengan keluarga di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Wa anta fajazakallahu khairan. Hukum asal makanan yang diolah oleh orang kafir dari bahan baku yang hukum asalnya halal seperti sayur-sayuran, keripik, roti dan semisalnya, maka hukum asalnya adalah boleh dan hukum asalnya adalah halal pula. Hanya saja perlu diperhatikan ya bahan-bahan pendamping. Apakah ada bahan-bahan pendamping yang bercampur dengan hal-hal yang diharamkan seperti barangkali minyak babi, ya, begitu juga barangkali campuran khamar, terkadang mau juga seperti itu, ya, karena untuk membuat katanya semakin aromanya menarik dan seterusnya, atau rasanya semakin menarik seterusnya, demikian ya. Begitu juga yang perlu diperhatikan adalah alat-alat olahannya. Apakah itu digunakan untuk sebelumnya atau biasa digunakan untuk juga mengolah makanan-makanan atau masakan-masakan yang haram dikonsumsi, seperti contohnya ya hewan-hewan anjing atau babi dan yang semisalnya, demikian. Tapi kalau sudah dicuci bersih ya bahkan berkali-kali, atau ini menggunakan alat-alat masak milik orang muslim ya, dan dipastikan tidak ada campuran-campuran bahan pendamping yang mengandung keharaman, maka ini kembali kepada hukum asal, yaitu memang boleh ya. Kata para ulama, al aslu fil asya'i al ibahatu wal hillu hatta yarida dalilu ala man'ihi wa tahrimihi. Hukum asal dalam urusan dunia, urusan dunia, maka itu adalah boleh dan halal sampai ada dalil yang menunjukkan tentang larangannya dan pencegahannya, demikian ya. Maka boleh insyaallah taala. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Orang tua saya sudah 3 bulan meninggal dunia. Ada hal yang mengganggu saya selama ini, bahwa orang tua saya sebelum meninggal mengalami pikun selama 3 tahun.
Dan saya merawat beliau dalam penjagaan saya terhadap beliau. Saya terkadang tidak sabar dan terkadang mengeluarkan suara yang tinggi. Namun selepas itu saya menyesal dan minta maaf kepada beliau. Apakah saya termasuk anak yang durhaka? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga orang tua Anda diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya, kemaafan darinya, penjagaan dari siksa neraka, demikian pula dari siksa alam kuburnya, dan semoga diluaskan kuburnya dan diangkat dari semua siksa. Amin ya rabbal alamin. Baik, tentunya mengeluarkan suara yang tinggi kepada orang tua merupakan bentuk pelanggaran terhadap sebuah larangan. Jangankan suara yang tinggi, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolak permintaan-permintaan. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 23 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā. Janganlah kamu katakan yaitu kalimat penolakan kepada keduanya, yaitu kedua orang tua. Dan janganlah kamu membentak keduanya, yaitu kedua orang tua. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Meninggikan suara, membentak itu artinya meninggikan suara dengan keras di hadapan orang tua. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu bentuk kedurhakaan, ya betul. Namun sudah minta maaf, alhamdulillah kita katakan. Ya alhamdulillah, minta maaf. Memang harus minta maaf. Demikian. Nah, bila memang ini sebuah kesalahan yang diakui kemudian muncul penyesalan, ketahuilah sesungguhnya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, an-nadamu taubatun. Penyesalan itu merupakan taubat. Alhamdulillah. Tapi jangan bercukup dengan hal seperti itu saja. Maka cobalah berbuat baik kepada orang tua seterusnya agar tidak menjadi anak yang terus durhaka. Terus berbuat baik kepada orang tua dengan cara menjadikan diri kita sebagai anak-anak yang soleh, yang dengan kesolehan-kesolehan kita maka mereka orang tua akan mendapatkan kiriman pahala dari kita. Karena kesolehan anak itu akan sampai pahalanya kepada orang tua tanpa mengurangi pahala sang anak tersebut. Nabi SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min salasin." Apabila manusia itu mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 jalurnya. Min sadaqatin jariyatin. Yang pertama dari sedekah jariyah, yaitu sedekah yang mengalir pahalanya karena dimanfaatkan terus sedekah tersebut. Ini jadi sedekah permanen begitu. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Nah, ini yang kedua, yaitu ilmu yang pernah diajarkan oleh orang tua kemudian bermanfaat bagi orang lain, bahkan seterusnya diajarkan, dikembangkan seperti itu. Ya, diajarkan, ditularkan, di-sharekan kepada orang lain, maka ini akan menambah pahala bagi orang tua. Au waladin shalihin yad'u lahu. Yang ketiga adalah anak yang melakukan kesolehan yang mendoakan kebaikan untuknya. Jadi anak yang melakukan kesolehan itu adalah aset bagi orang tua yang akan terus mengalirkan pahala bagi orang tua. Lebih-lebih yang mendoakan kebaikan untuknya. Demikian, ya. Seperti itu. Dan jangan lupa mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua atau salah satu dari keduanya yang telah wafat. Doakan kebaikan seperti doa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 24. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah olehmu, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah mengasuhku di waktu aku kecil. Demikian. Dan berdoa ampunan untuk orang tua, karena sesungguhnya doa ampunan tersebut akan membuat orang tua tersebut
ya tinggi derajatnya, bahkan terangkat dari derajat dia disiksa menjadi tidak disiksa, bahkan sampai ya terus naik mendapatkan derajat nikmat. Demikian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu. Diangkat derajat orang yang telah wafat setelah kematiannya. Wa qala, kemudian ia mengatakan, ay rabbi ma hadhihi, wahai Rabbku, ini balasan atas amal apa? Karena ia tidak mengamalkan amalan tersebut, namun dia mendapatkan balasannya, yaitu naiknya derajatnya. Maka dikatakan kepadanya, waladuka istaghfar laka, anakmu mohon ampun untukmu. Demikian. Jadi permohonan ampun seorang anak itu akan membuat tinggi derajatnya orang tua, ya. Sampai pun andaikan orang tua tersebut disiksa, derajatnya dia derajat disiksa, maka dia akan ditinggikan derajat sampai tidak disiksa. Wallahu taala a'lam. Nah, seperti itu. Jadi bersemangat, ya. Jadikan apa yang telah berlalu dari sikap yang tidak pantas kepada orang tua itu sebagai bahan penyesalan, lalu mendorong kita untuk seterusnya ya berbakti kepada orang tua. Bahkan berbakti kepada orang tua setelah wafat bisa jadi ini lebih bermanfaat bagi orang tua, lebih dibutuhkan oleh orang tua. Mengapa demikian? Karena masalah dan manfaat dari bakti setelah wafatnya mereka itu terkait dengan masalah dan manfaat akhirat, bukan masalah dan manfaat dunia saja. Dan dikarenakan mereka tak mampu lagi untuk beramal karena sudah wafat, terputus amal mereka. Demikian. Dan bisa jadi ya bakti setelah kedua orang tua telah wafat itu adalah bakti yang sangat ikhlas, karena itu antara diri sang anak tersebut dengan Allah semata. Yang dia tidak inginkan pujian dari orang tua, yang dia tidak inginkan ya ketakutan ketika mengamalkan amalan tersebut atas dasar ketakutan terhadap orang tua, bukan, tapi ikhlas karena Allah. Demikian, ya. Maka jadikan anak diri kita anak yang saleh atau salehah. Semoga ya orang tua Anda mendapatkan ya pahala yang begitu banyak dari Anda, dan semoga Allah berikan rahmat kepadanya, Allah berikan ampunan, Allah berikan kemaafan dan keafiatan serta penjagaan dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita cukupkan penyampaian kajian kita pada pertemuan kali ini karena sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Dalam penyampaian ini tentunya ada kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Keburukan dan kesalahan serta kekurangan maka tinggalkan, kebenaran itu datang dari Allah, maka ya silahkan ambil ya dan amalkan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada para kaum muslimin yang telah Allah titipkan harta kepadanya. Mari kita berdonasi, memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya adalah 700 kali lipatnya, yang ini akan terus bermanfaat tatkala dimanfaatkan walaupun tatkala kita telah tiada. Mari salurkan harta kita ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Segala donasi Anda insyaallah taala ini akan diarahkan untuk pembebasan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Ya, tentunya ini akan digunakan untuk ibadah dan kegiatan sosial serta kajian-kajian ilmiah insyaallah taala. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.